back to Moms Gata Channel. Di video kali ini Moms Gata akan membagikan resep dan cara membuat risoles. Risolesnya sederhana, hanya berisi sayuran tanpa tambahan bahan lain. Risoles ala-ala kampung sebenarnya, harganya sangat ekonomis dan cara membuatnya juga praktis. Tapi yang bikin saya suka, rasanya spesial banget. Karena ada satu bahan yang saya gunakan untuk bumbu yang bikin risoles sayuran ini jadi beda rasanya. Gurih, kriuk, pokoknya enak banget. Yuk langsung aja cara membuatnya. Untuk bikin risoles tentu kita butuh kulit risolesnya ya. Di sini aku mau bikin sendiri aja karena gampang banget. Cukup tepung terigu secukupnya, kemudian diberi sedikit garam, lalu tambahkan air secukupnya juga. Aduk rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk lagi. Udah jadi. Tapi diamkan dulu selama 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, sekarang adonan kita masak. Pastikan wajannya panas dulu ya. Lalu masukkan 1,5 sendok sayur adonan ke wajan panas. Dan ratakan dengan cara memutar-mutar wajan. Kalau ada yang bolong, tetesi dengan adonan. Jangan lupa dibalik agar kedua sisi sama-sama matang. Jangan khawatir lengket, karena tadi memakai telur, salah satu fungsinya telur untuk membuat adonan tidak lengket di wajan. Oke, sekarang sudah matang. Mudah kan cara membuat kulit risoles sendiri? Untuk isiannya, aku cuma pakai sayuran. Di sini ada kentang dan wortel. Yang aku potong kecil-kecil seperti ini. Sekarang aku mau siapkan bumbu tumisnya. Bumbunya juga sangat sederhana. Cukup bawang merah, bawang putih, dan sedikit biji pala. Sekarang aku mau haluskan. Selanjutnya aku memasak sayurannya yang bakal jadi isian risoles dengan sedikit minyak. Kemudian tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Aduk-aduk sampai bumbu wangi dan agak kering. Kemudian masukkan sayuran, wortel dan kentang. Aduk-aduk agar bumbu bercampur rata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Tutup masakan kira-kira 10 menit. Nah, setelah itu, ini bumbu spesial yang saya maksud membuat gurih. Susu kental manis 1 sendok makan. Lalu tambahkan lada bubuk secukupnya, kira-kira setengah sendok teh. Lalu garam. Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Irisan daun seledri. Dan bisa dicicipi sekiranya ada yang mau ditambahkan. Kalau sudah cukup, yang terakhir, masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dicairkan dengan air. Aduk rata. Dan sekarang tumisan sayur untuk isian risoles sudah matang. Selanjutnya kita bentuk jadi risoles. 1 kulit risoles diisi dengan 1 sendok makan sayur isian. Kemudian lipat, gulung-gulung. Sudah jadi seperti ini.
Sebelum dibaluri tepung panir, larutkan dulu 3 sendok makan tepung terigu dengan air. Ini sebagai perekat nanti antara risoles dengan tepung panir. Kemudian siapkan tepung panirnya. Celupkan risoles ke dalam larutan terigu. Kemudian baluri dengan tepung panir. Seperti ini sebenarnya sudah bisa digoreng, tapi untuk hasil yang kriuk, renyah, crispy, aku mau simpan dulu di freezer kurang lebih 1 jam. Sekarang aku mau goreng risoles yang aku sudah diamkan di dalam freezer tadi. Oke, udah cukup kayaknya ya. Kita bisa angkat. Sudah cukup. Sudah kuning kecoklatan. Tuh, garing kriuk. Oke. Kriuk, saya suka yang kriuk. Ini dia risoles yang sangat sederhana, ala-ala kampung sebenarnya, tapi rasanya mewah, enak sekali. Nah, untuk cara menggorengnya, karena saya memang suka yang kriuk, jadi saya goreng lebih garing. Jadi seperti ini modelnya, karena beda-beda selera ya. Ada yang suka risolesnya itu lembut lembek gitu, tapi saya lebih suka yang kriuk. Jadi saya gorengnya lebih garing lagi. Nah, untuk di dalamnya kira-kira seperti apa ya? Tuh, kita di meja aja, susah saya megangnya. Bagaimana sih di dalamnya? Kita ambil piring. Oke. Enak sekali ya. Tuh. Terus kriuk tuh.